Jadi doa itu sebenarnya sedang bicara tentang hubungan. Yang kedua, saudara-saudara, kalau saudara belajar doa Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi saudara-saudara, doa bukan sekadar minta. Doa adalah sebuah penyembahan. Doa adalah sebuah penghormatan. Doa adalah saat dimana kita mengakui siapa diri kita dan siapa Allah kita. Saudara-saudara, di mantra tidak tahu, tidak peduli ini, saudara-saudara. Di mantra tidak ada hal-hal yang seperti ini. Tidak ada ucapan syukur. Di mantra tidak ada kita menangis, mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan. Tidak ada, saudara-saudara. Nah, inilah bedanya antara doa dengan mantra. Jadi ketika kita doa itu adalah saat-saat bukan cuma minta. Saat-saat kita mengagumi Tuhan, saat-saat kita bersyukur, saat-saat mungkin di mana kita tidak ada lagi permintaan, yang hanya ada tetesan air mata dan melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Seperti itu. Inilah yang membedakan antara mantra dengan doa. Apalagi esensi doa. Yang ketiga, saudara-saudara, doa yang diajarkan Tuhan Yesus adalah doa sebagai bentuk kebergantungan kita kepada Allah, lihat, dalam semua area hidup. Beda dengan mantra. Mantra ya kalau butuh-butuh aja. Kalau udah selesai, wah forget it. Ini tempat akan dilupakan, walaupun saudara-saudara ada harga. Tapi prinsipnya maksudnya, kalau kebutuhannya sudah selesai, ya selamat tinggal. Seperti itu. Kalau doa yang seperti yang Alkitab katakan, tidak. Doa adalah bentuk kebergantungan kita secara terus-menerus di semua area hidup. Makanya dikatakan, saudara-saudara, Bapa kami di dalam surga, dikatakan kalau saudara menemukan kalimat-kalimat selanjutnya, berikanlah makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Tentu saudara-saudara mengerti ya, kita tidak sedang bahas secara kedua Bapa kami. Tapi paling tidak prinsip ini adalah bentuk kebergantungan kita setiap hari. Kenapa Tuhan tidak mengajarkan, Tuhan berikanlah makanan kami untuk 3 tahun ini secukupnya? Enggak. Atau setahun ini, atau sebulan ini, atau seminggu ini. Tapi makanan kami pada hari ini supaya apa? Supaya kita bergantung terus-menerus. Kita mengandalkan Tuhan. Karena kita berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang bergantung kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita diminta untuk dalam doa itu, dikatakan ini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lalu apalagi saudara-saudara? Ampunilah kesalahan kami. Jadi kadang-kadang kita bisa saja salah, kita bisa saja lemah. Di dalam doa, saudara-saudara, kita sedang dituntun Tuhan. Ya, untuk apa? Untuk mengalami persiapan, dibentuk Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar minta, Bapak Ibu. Ya, dituntun untuk kekekalan. Dikatakan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami. Ini kan bicara tentang bagaimana kita bergantung. Kita sadar musuh kita kuasa kegelapan. Kita sadar ada intimidasi. Kita sadar ada cobaan. Kita sadar kita punya banyak kelemahan. Tapi di dalam doa, akhirnya kita menyerah dan membiarkan Tuhan memimpin hidup kita. Supaya apa? Supaya semakin lama, semakin hidup seperti yang Tuhan mau. Jadi doa esensinya adalah saat kita merasakan bahwa kita tidak pernah bisa hidup tanpa Tuhan. Kita hidup di dalam kebergantungan dengan Tuhan. Saudara-saudara, apakah saudara dalam hidup saudara seperti ini? Saudara setiap kali doa bukan cuma minta. Ya saudara-saudara, saya minta Tuhan pimpin aku, tuntun aku, biar Roh Kudus memimpin aku untuk berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Apalagi saudara-saudara, yang keempat di dalam doa Bapa kami, doa merupakan saat mempraktekkan kuasa berdasarkan janjinya. Jadi saudara-saudara, ada kuasa adikodrati? Enggak ada.
Tapi saudara-saudara, kita mempraktekkan kuasa berdasarkan apa? Bukan berdasarkan keinginan kita, tapi berdasarkan janjinya. Menyembuhkan orang. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya akan menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan. Dikatakan begitu. Jadi ketika kita diberikan privilege untuk menerima kuasa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di luar nalar, ya saudara-saudara, itu pun dalam rangka apa? Dalam rangka mempraktekkan janjinya, saudara-saudara. Dalam rangka mempraktekkan kehendaknya, bukan keinginan kita. Dan yang terakhir, saudara-saudara, esensi doa. Doa termasuk mempercayai jawaban dan cara-cara Tuhan menjawab adalah yang terbaik. Saudara-saudara, bahkan ketika dia tidak menjawab doa kita. Saudara-saudara, jadilah kehendakmu. Saudara-saudara, jadilah kehendakmu. Beda dengan mantra. Saudara-saudara, mantra kita pengen kehendak kita yang jadi. Di dalam doa enggak, saudara-saudara. Ketika kita menginginkan kesembuhan, ketika kita menginginkan sesuatu pemulihan, ketika kita menginginkan permohonan, bisa saja saudara-saudara kita mendapatkan jawaban bukan seperti apa yang kita kehendaki. Namun saudara-saudara, kita harus percayai saudara-saudara, ke depannya, walaupun mungkin pada saat dijawab atau pada saat kita menerima jawaban tidak seperti yang kita inginkan, kita harus memiliki keyakinan Tuhan yang mengetahui masa depan. Dia tahu yang terbaik. Beda dengan mantra. Saudara-saudara yang kekasih, dimanapun saudara berada, inilah yang membedakan. Jadi kalau saudara sekedar doanya nih, saudara-saudara, sekedar tutup mata, ya saudara-saudara, lalu mulai doa, minta, seperti itu, ya saudara mungkin kasih dalam nama Yesus, seperti itu. Tanpa makna seperti yang saya utarakan, saudara-saudara, maka jangan-jangan, saudara-saudara, kita menjadikan Tuhan seperti, ya ilah-ilah, pemberi-pemberi pengasihan seperti itu. Saya berharap saudara-saudara berhati-hati. Kenapa? Karena doa sebenarnya sedang membangun hubungan. Saya challenge kepada saudara-saudara yang mengikuti ya ibadah ini, apakah saudara-saudara sedang membangun kedekatan dengan Tuhan di dalam doa? Bahkan ketika datang kepada Tuhan, saudara tidak datang dengan permintaan. Saudara hanya mengucap syukur. Saudara tidak dilarang untuk meminta. Tapi apakah saudara berkata, Tuhan aku percaya jalanmu sempurna atas setiap hidupku? Apakah saudara-saudara ketika saudara bangun doa, ada waktu-waktu di mana saudara menghormati Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan, menaikkan pujian penyembahan? Apakah saudara-saudara di dalam doa, saudara mengakui dan membiarkan Roh Kudus memimpin saudara di dalam semua area hidup saudara? Kalau saudara berdoa tanpa makna ini, dengar nih, saudara sedang berdoa bukan seperti yang Tuhan mau. Jangan-jangan saudara sedang menaikkan rapalan mantra-mantra. Apalagi saudara doakan Bapa kami tanpa makna. Banyak orang doa Bapa kami tanpa makna. Dia berpikir dengan doa Bapa kami lalu semuanya akan beres. No, saya katakan kepada saudara-saudara, saya tidak melecehkan doa Bapa kami. Yang terpenting adalah esensi makna yang terdalam di dalam doa Bapa kami. Doa adalah hubungan. Dan hubungan yang sejati bukan saat-saat perlu, tapi merupakan gaya hidup yang bergaul. Jadi jangan juga merasa takut kalau misalnya tiba-tiba saudara tidak punya waktu untuk berdoa panjang, saudara hanya berseru dalam nama Yesus. Kalau saudara lakukan ini sebagai bentuk bahwa setiap saat saya sedang bergaul, tanpa harus mengucapkan yang lain kalimat-kalimatnya, tiba-tiba saya harus mengucapkan dalam nama Yesus. Ya Tuhan tahu hati saudara. Kalau ini merupakan satu bentuk kebergantungan dan kepercayaan saudara, doa sepotong ini bisa juga bermakna. Saudara-saudara, jangan takut. Tapi jangan latah.
Saudara tidak punya hubungan apa-apa, jarang doa, tenang aja. Main ngomong-ngomong seperti ini. Saya berasa bukan ini yang dimaksud. Tanpa hubungan, doa seperti mantra. Dan tentu tidak akan pernah melihat kuasanya. Amin. Saudara-saudara dimanapun saudara berada, saya berharap saudara-saudara yang mendengar khotbah atau renungan pada saat ini, saudara mengerti. Yang pertama-tama saya tanya kepada saudara-saudara, apakah saudara mengasihi Tuhan? Kalau saudara mengasihi Tuhan, itu artinya saudara seharusnya membangun hubungan. Ya saudara-saudara, saudara berdoa. Doa bukan sekedar minta, tapi doa adalah merupakan perjalanan kebergantungan, merupakan gaya hidup. Walaupun saudara sedang di jalan, di kantor, saudara sebenarnya bisa melakukan hubungan dengan Tuhan. Ya tentu kita punya jam-jam tertentu. Saya challenge kepada saudara-saudara yang mendengarkan khotbah ini. Mari semua tundukkan kepala sebelum kita akhiri khotbah ini. Siapapun saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini, pesan Tuhan hari ini. Siapa di antara saudara yang jarang berdoa? Doa singkat-singkat saja. Yang tidak pernah ada penyembahan, tidak pernah ada pengagungan. Ketika saudara tundukkan kepala hanya permintaan melulu. Tuhan tidak melarang saudara meminta. Tapi ini akan menjadi sebuah hal yang tidak ubahnya dengan kepercayaan kepada ilah-ilah. Hari ini siapapun saudara yang mendengar pesan Tuhan dan kau mengatakan, Tuhan terima kasih buat pengajaranmu tentang doa ini. Ini firman Tuhan buat saya. Bolehkah kau taruh tanganmu di dada? Saya mau berdoa buat saudara. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat setiap mereka yang dengar firman Tuhan. Pada saat ini jamah mereka Tuhan. Setiap mesbah doa yang telah runtuh Tuhan, Tuhan jamah dan gerakan mereka untuk memiliki komitmen untuk membangun kembali hubungan yang intim dengan Tuhan. Berjalan, bergantung, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran ini memerdekakan kami untuk melihat karya-karya Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.